Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya di sini Beta Adilelia, NIM 2042100047, kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini merupakan guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Ayat Tarbawi, dosen pengampu oleh Bapak Rusmanto MAG. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian tadris. Pengertian tadris secara etimologi, tadris berasal dari kata darasa yang bermakna belajar, kemudian diikuti wazan yang masdarnya berwazan dan menjadi tadris yang bermakna pengajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengajaran berarti proses, cara, perbuatan mengajar. Dalam pengajaran adanya interaksi antara yang mengajar atau mudaris dan yang belajar atau mutadaris. Secara luas, at-tadris adalah upaya menyiapkan murid agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri yang dilakukan dengan cara pengajar membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkap, dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya. Ayat dalam Al-Quran yang mencantumkan lafaz darasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulul darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Artinya, demikian itulah kami menganeka-ragamkan ayat-ayat kami, dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa setelah mengingatkan fungsi Nabi SAW, kelompok ayat ditutup dengan firman-Nya. Demikian, yakni seperti penjelasan yang beraneka ragam, itulah kami menganeka-ragamkan serta mengulang-ulangi ayat-ayat, yakni bukti-bukti kami baik yang terhampar di alam raya maupun terhidang di dalam Al-Quran. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfu warishul kitaba ya'khuzuna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim aradum misluhu ya'khuzu alam yuhaz alaihim mishakul kitaba bi alla yaqul alallahi illal haqqa wa darasu ma fih waddarul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun. Artinya, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang
tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa, maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Telah dijelaskan sebelum ayat ini, yaitu membicarakan tentang generasi-generasi terdahulu, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang baik atau soleh, dan ada yang tidak demikian. Selanjutnya, di dalam ayat ini membicarakan tentang datangnya generasi baru atau sekelompok Yahudi, generasi yang lebih buruk lagi, yang mewarisi kitab suci Taurat yang tidak memanfaatkan petunjuk yang ada di dalamnya. Dapat diambil kesimpulan yang terdapat dalam kalimat, padahal mereka juga sudah mempelajari apa yang ada di dalam kitab Taurat, tetapi kenyataannya mereka telah melanggar tuntunan yang ada. Selanjutnya surat Al-Qalam ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Artinya, atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Tafsir, dalam ayat ini dinyatakan bahwa pendapat atau jalan pikiran orang-orang kafir itu tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak ada satupun dari kitab Allah yang menerangkan hal yang demikian itu. Ungkapan itu dilontarkan kepada mereka dalam bentuk pertanyaan. Apakah kamu, hai orang-orang kafir, mempunyai suatu kitab yang diturunkan dari langit, yang kamu terima dari nenek moyangmu, kemudian kamu pelajari secara turun-temurun, yang mengandung suatu ketentuan seperti yang kamu katakan itu. Dan yang terakhir ada surat Al-Saba ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Artinya, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka dapat baca, dan sekali-kali tidak pernah pula kami mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Ayat-ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang sikap dan sifat buruk kaum musyrikin Mekah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman bahwa mereka tidak bersikap seperti yang diuraikan ayat yang lalu, yakni menolak tuntunan Al-Quran dan menilainya sihir, dan Nabi SAW berbohong, dan yakni padahal kami tidak pernah memberikan kepada mereka kaum musyrikin Arab itu kitab-kitab yang mereka senantiasa dan dari saat ke saat dapat baca sebelum kehadiran Al-Quran. Ini dan sekali-kali tidak pernah pula kami mengutus kepada mereka secara khusus sebelummu, wahai Nabi Muhammad, seorang pemberi peringatan pun sehingga dapat ketiadaan. Itu mereka tidak dapat berdalil mengungkapkan sikap penolakan mereka. Bahkan, dengan kedatangan kitab suci dan kehadiran Nabi itu, mereka seharusnya bergembira dan menyambutnya dengan baik. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian tadris. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.